si Tias nyuruh anak-anak, ini pakai baju putih, dia ini makanan-makanan ulang tahun. Tapi katanya 8 apa gitu ulang tahunnya. 8 April ya. Ya anak-anak sih seneng aja karena kan belum makan siang, jadi pas gitu dikasih kayak gini ya kesetanan anak-anak. Bang Esa sendiri nih doanya buat Katias seperti Ya sehat-sehat lah yang penting, sehat-sehat yang penting. Bang Esa sendiri tadi cobain makanannya apa aja? Soalnya kan banyak tadi tuh makanan di depan. Gue baru nyobain semuanya buat ngenyangin dulu karena lapar dari pagi belum. Jadi daging apa tadi tuh, kambing guling, steak, baru itu doang. Yang lainnya belum. Oma ini kelapa. Nah, Bang Esa, ini kan melihat sesuatu yang unik dan mungkin terjadi di TOP nih antara Pro dan Kes yang begitu lekat, begitu bonding hubungan mereka nih, kebahagiaan terpancar hari ini seperti Ah, kalau saya sih udah biasa. Iya, kalau kita kan memang dari zaman dulu begini, dari ANP apa memang kita nggak ada gap sebelum dari tukang ojek pengkolan dari semuanya juga udah begini. Mungkin anak-anak yang baru bisa ditanyain ke anak yang baru. Kalau gue mau udah biasa. Memang begini kita nggak ada gap. Setelah rangkaian agenda ini akan lanjut syuting atau seperti Lanjut dong. Lanjut. Nah, Bang Esa, ini kita ngomong-ngomong soal syuting nih. Sebentar kan Indonesia versus Uzbekistan. Mungkin Bang Esa boleh dong komentar nih sedikit menanggapi soal Wah. timnas kita seperti apa? Mantap. Timnas sudah mantap banget sekarang. Sintayong berhasil menurut saya. Kalau yang ada omongan miring tentang Sintayong, saya nggak tahu dia ngelihat dari sisi mana gitu. Ya itu terserah dia aja. Tapi kalau menurut saya selama hidup saya baru ngelihat babak tambahan Indonesia main kayak babak pertama. Jadi dengan kata lain staminanya oke, gizi yang masuk ke dalam tubuh mereka bener masuk, pelatihannya bener, mindsetnya bener, cara berpikirnya untuk play footballnya bener, sama mentalnya mereka menurut saya udah bener ya di era Sintayong. Bukannya tidak menghargai pelatih yang lama, tapi menurut saya sebagai warga Indonesia, sebagai pencinta bola banget di Indonesia, Sintayong berhasil. Kalau teman-teman yang nganggap Sintayong nggak berhasil, ya terserah lu lihat dari mata mana terserah lu. Mungkin lu ngeliatnya dari belakang palanya. Gitu. Untuk agenda nobar sebentar malam, Bang Esa punya agenda tersendiri. Di sini anak-anak nobar. Anak-anak nobar di sini. Oh, akan nonton bareng Ya, di sini nih saya pimpinan kita nih Pak Agus bikin ada TV. Kita nonton di sini tapi TV-nya madep sono. Oh, oke, Kagak bisa ngelihat. Oke, mungkin prediksi dari Bang Esa sendiri di sebentar akan berapa timnas lawan Uzbekistan? 2-1 Indonesia. Siapa yang dua, siapa yang satu? Indonesia lah. Menurut lu gue milih Uzbekistan. Biarpun cakep-cakep tetap aja. Indonesia dong. Oke, sip. Nah, Bang Esa, ini kan udah lama banget momen yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita sendiri nih. Ya, Akhirnya banget. bisa menorehkan sejarah lagi nih di dunia sepak bola nih. Tanggapan Bang Esa sendiri seperti apa dan doa-doa mungkin untuk Bang Esa? Ya untuk mungkin tanggapan saya berterima kasih buat terutama Sintayong terus Pak Erik yang merubah semuanya ya, maksudnya dengan powernya dia dalam segi positif bisa menjadikan semuanya positif, menjadikan semua apa yang jadi hayalan kita dulu bisa terrealisasi gitu. Terutama dalam program program yang darah keturunan, naturalisasi itu programnya. Dan benar mereka memang keturunan kita, memang darah kita. Mungkin boleh Bang ucapannya untuk doanya untuk Doa dari salah satu rakyat Indonesia buat teman-teman Tipnas. Saya nih asli orang Indonesia, saya orang Jakarta. Semangat, anggap semuanya cemen. Mau Uzbekistan ke mau negara apa kayak cemen, sikat, bantai habis. Tapi positif, play football. Play clean football. Mainin taktiknya Om Sintayong. Enggak sebagai aktor apa hubungannya? Sebagai manusia. Iya, istighfar. Kalau lo Islam lo istighfar udah. Kalau lo agama lain ya terserah lah lo baca apaan kayak. Maksudnya nggak usah mau ngapain. Itu kan orang tua kita juga, Pak. Orang tua kita juga. Kalau misalnya kesel cabut udah tinggalin. Iya nggak sih?
ngapain dibakar, urusannya apaan dibakar-bakar rumah mertua. Ya tinggalin aja, emosi itu aja. Kan ada jalan-jalan, ada cara lain mungkin ya Bang. Yang Ya bisa. mungkin dia nggak nemu caranya, ya karena emosi, makanya tinggalin aja. Mungkin pesan yang mau Abang sampaikan seperti apa? Buat Buat kejadian seperti ini, pesan kepada khususnya masyarakat Indonesia. apa ya pesannya? Ya jangan kayak begitu. Jangan. Deh. Ya, mengenai pencuri yang mengambil barang di supermarket, terus ditangkap oleh warga, kan kita juga nggak tahu ya. Mudah-mudahan warga juga nggak main hakim sendiri. Kan kita juga nggak tahu apakah faktornya apa sih, apa karena faktor kebiasaan atau karena faktor ekonomi pepet. Jadi kita juga harus bersikap bijaksana cara menghadapinya ya. Ya mudah-mudahan ini tidak terulang lagi, dan kalaupun memang butuh, mbok ya ngomong aja sama tangga atau bicara langsung lah. Memang sih susah ya kalau kita nggak punya uang terus minta sama orang, ya pasti kan dicemooh ya. Ya mudah-mudahan ini nggak terjadi lagi lah. Kalaupun memang memang ada kebutuhan, janganlah kita berusaha untuk cari yang halal, entah menjadi tukang parkir, entah menjadi tukang cuci piring, carilah yang halal, jangan sampai melakukan yang pencurian, hal-hal yang tidak baik. Itu aja sih. Mungkin pesan yang Bapak mau sampaikan kepada masyarakat ini seperti apa? Nah, untuk masyarakat, apabila ada kejadian seperti yang tadi kita lihat, janganlah kita main hakim sendiri. Kan kita tidak tahu juga motivasinya apa sih dia itu mencuri kan. Kita rangkul, kita tanya. Mudah-mudahan ada orang di sekitar situ yang punya rasa iba, yang akhirnya akan memberikan sesuatu ke si pencuri itu. Kan kita juga nggak tahu ya motivasi mereka. Kalaupun memang benar dia mencuri, serahkanlah kepada yang berwajib, jangan sampai main hakim sendiri. Kesian kalau sampai dia dihakimi. Itu aja sih. Iya, zaman sekarang rasa empati terhadap sesama itu memang agak berkurang ya. Mungkin karena banyak yang udah terlalu dijajah sama ponsel. Jadi hidupnya tuh cuma ngelihat ponsel, terus apa-apa dari yang ditonton gitu kan. Jadi ya begitu, empati terhadap sesamanya tuh agak kurang seperti itu. Tapi ya saya juga pesan kalau memang seseorang itu misalnya mau pulang kampung terus nggak punya duit, nggak punya biaya untuk pulang kampung, untuk bayar kereta atau bis atau ya lebih baik nggak usah dipaksain gitu loh, daripada nanti terjadi kejadian yang tidak mengenakan ya seperti tadi sampai diturunin kan. Kadang kan nggak semua orang pikirannya tuh sama pikiran kita gitu kan. Nggak semua orang juga perasaannya tuh sama seperti kita. Kita yang punya belas kasih banyak, tapi belum tentu orang lain punya belas kasih juga banyak. Jadi lebih baik kalau misalkan nggak punya uang, terus udah gitu mau pulang kampung, ya jangan memaksakan diri. Nabung dulu yang banyak sampai cukup uangnya baru pulang kampung. Dan untuk misalnya yang kayak supir tadi ya, yang menurunin di tengah jalan karena duitnya kurang gitu, ya mbok ya jangan segitunya juga. Kan memangnya semua penumpang seperti itu kan, nggak cuma satu itu. Ya udahlah, ada rasa empati sedikit gitu loh. Ya itu unik ya, menurut saya tuh unik, terus yang itu bermanfaat juga, karena kan mas kawin itu kan sesuatu hal yang harus dipergunakan, kayak seperangkat alat sholat kan harus dipergunakan tuh, dipakai sholat, dipakai ngaji. Nah kan ini sembako itu kan ya buat kebutuhan sehari-hari, ya itu menurut saya keren, karena nggak terpikirkan, terus memang daripada nanti setelah menikah kita bingung apa kan udah ada sembako yang ada ya kan. Itu sebenarnya menurut saya sih unik, bisa jadi kenang-kenangan, bisa jadi ketika suatu saat dibutuhkan ya kita pergunakan. Ya, mungkin pesan yang sendiri mau sampaikan nih terkait dengan ini seperti apa khususnya? Ya pesan saya tersendiri ya, apapun itu selama bisa saling menerima, bisa saling mengerti dan paham, ya kenapa tidak gitu. Pokoknya apapun yang terjadi, apapun yang ketika sudah disepakati ya akan menjadi sebuah keputusan bersama.
Nah, ini terlepas dari Fox Pop kan sebentar timnas akan melawan Uzbekistan. Oke. Mungkin tanggapan dari sendiri ini seperti apa nih? Wah, Indonesia dong juara. Indonesia juara. Pokoknya prediksi saya sih 2-0 untuk Indonesia. Oh ya, walaupun katanya kan quick di akumulasi kartu ya, tapi masih ada Hoki Caraka, ada Ramadan Sananta dan yang lainnya ya kan. Sepak bola bukan satu orang, tapi sepak bola adalah sebuah tim. Jadi pokoknya Indonesia apapun hasilnya telah masuk ke 4 besar, udah prestasi yang luar biasa, sejarah buat Indonesia. Nah, melihat sejarah yang akhirnya ditorehkan kembali nih oleh timnas nih, seperti apa nih doa dan harapan untuk timnas ke depan? Doa dan harapannya sih ya kan seperti halnya Pak Erick Thohir bilang bahwa targetnya adalah Olimpiade. Ya kalau Olimpiade kan minimal 3 besar, kalau 4 besar kan yang keempatnya itu playoff ya kalau nggak salah. Tapi harapan besarnya juara. Cuman kan kita jangan dulu bermuluk jauh ke sana. Kalaupun memang nanti hasilnya juara, ya alhamdulillah bersyukur ya menjadi sejarah yang luar biasa. Tapi kan ketika kita masuk semifinal juga udah menjadi sejarah. Jadi minimal perjuangannya patut kita apresiasi para timnas usia 23 ini. Teman-teman TOP sebentar akan mengadakan nobar di sini nih. Sendiri akan ikut nggak? Ya iya dong, Indonesia ya kan, Indonesia. Ada prediksinya berapa sebentar? Prediksi menurut saya 2-0 untuk Indonesia. 2-0. Iya. Akan dicetak gol oleh siapa nih? Pencetak golnya Marcelino dan Witan Sulaiman. Oke, terima kasih banyak. Taruhan. Alhamdulillah lancar. Semua kenyang, makanan nggak kekurangan, bahkan lebih ya, bisa dibawa pulang juga. Dan cuaca paling Cuaca, utama ya. Alhamdulillah mendukung banget hari ini sih. Biasanya kan mendung mulu ya. Hujan malah besok. Hujan. Jadi setelah rangkaian agenda ini akan lanjut syuting atau Kita Syuting lanjutin lagi. Jadi benar-benar tadi kita waktunya agak lumayan mepet ya, cuma sejam karena kita break biasanya dari jam 12 sampai jam 1. Habis itu kita lanjut syuting lagi. Karena kan syutingnya kita emang TOP maksimal sampai jam 6 sore gitu kan. Syuting sehat banget. Jadi makanya kita lumayan kejar-kejaran sama waktu. mungkin dari KTC sendiri nih doa terus dari kakak buat KTS seperti apa? Doanya udah disampaikan sih, langsung ke atas. Iya. Di setiap sholatku. Yang pasti sehat, itu sih sehat. Karena gue pengen bahagia lama-lama sama dia. Amin ya Allah. Terus semakin bersyukur di setiap harinya, semakin dimurahkan rezekinya, bahagia dunia akhirat. Kita sama-sama sayang ya. Amin ya Allah. Karena kalau misalkan memang cinta, nanti di surga ketemu lagi saya. Iya, amin ya Allah. Makanya dua-dua harus ke surga nih. Amin, amin Iya ya kan? Allah, amin. Kita Iya. Pokoknya semakin membaik lah setiap harinya. Amin. Mungkin buat KTS nih di usia saat ini Ya harapannya pastinya sehat selalu, bahagia selalu, dimurahkan rezeki, masih dikasih kesempatan untuk berkarya, untuk menyenangkan semua orang gitu. Bang, kita closing. Kita udah mau syuting lagi ya? Kasihin. Ya kasih aja. Oh, ya kita kan mau syuting. Yuk. Oke, buat teman-teman pemirsa semua, terima kasih udah ngikutin kegiatan kita hari ini, acara ulang tahun aku bersama teman-teman di Tukang Ojek Pengkolan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi lain waktu. Hai. Urusan bola sih, bola banget gua. Untuk pertandingan sebentar nih kak, harapan kakak berdua apa nih? Ya pasti menang ya. Ya, iya dong. Kalau prediksi babak pertama 1-1. Dukun. Babak kedua 2-1 Indonesia. Cenayang. menang. Mantep. Amin. Pokoknya berapapun hasilnya menang. Pokoknya kalau aku nggak bisa prediksi. Tapi misalkan pun nauzubillah misalnya kalah, jangan dihujat. Kita tetap bangga sama Indonesia. iya dong. Kita udah ngalahin Australia, kita udah ngalahin. Wah, keren lah, wah, Udah bangga lah. mencetak sejarah baru lah ya. Iya, Nah, keren KTS banget. sendiri nih melihat akhirnya timnas menorehkan sejarah baru kembali di tahun ini. Seperti apa? Wah, kayak baru kali ini yang bener-bener dari hati tuh bangga banget gitu, ikut senang gitu, dan antusias. Orang-orang juga kayaknya nggak ada yang negatif ya. Kalau ada pun berarti dia yang aneh gitu, karena semua orang positif gitu. Dan mainnya juga keren banget, bukan sekedar hoki ya, mainnya keren banget. Terus gol-golnya cakep-cakep banget, pokoknya bangga banget lah ngalahin Korsel, bayangin. Gitu kan, hebat banget. Prestasi baru, mudah-mudahan apapun nanti ke depannya gimana pun jangan patah semangat, tetap menjadi acuan juga lah biar makin baik ke depannya, makin membanggakan lagi Indonesia. Iya, generasi mudanya juga semakin ada panutan nih jadinya nih, mantap. Prediksinya siapa yang akan ngegol kak?
Siapa akan ngegolin? Wah, siapa aja lah, Siapa aja, yang penting karena gol. Indonesia ini keren banget mainnya semua. Siapa bisa aja ngegolin? ngegol. Jadi Ya kan? jadi jangan Mantap. kayak harus ini yang ngegolin, enggak, Iya, siapa enggak, aja, siapa karena aja. semuanya punya andil rata untuk mengharumkan nama bangsa. Iya. Kan?